Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa zurriyyatihi wa baitihi ila ummatina masyayikhina muallimina wa mu'allimina Bujayya ya Sayyid Muhammad bin Alwi Akmal Bujayya ya Muhammad Bujayya ya Muhammad Bujayya Bujayya وإلى العالم العلامة السيد أحمد المرزوقي رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وآله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. آمين يا رب العالمين. Baik, kita baca nadamnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'il ihsani walhamdulillahi qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli Thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'i sabila dinil haqqi ghairul mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah wajib lillahi ishrina sifat Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa waridun wa khair qadir muridun alimun bi kulli syai' Sami'un al-basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun sa'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa kulli mungkinin kafi'lihi arsala anbiya dawi faqona isidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi nafsin ka khafifil maradi Ismatuhum kasairil malaika Wajibatun wa fadalul malaika Wa mustahilu dhintu kulli wajibin
فاغفر لخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فعقل واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تغسل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد ملك والد ومهتدى أربعة من كتب تفسيرها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم الحليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل وحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين لا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بالها علي وابنه
tis'ini swatin wafatul Mustafa khulirna fakhtarna nabiyyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadatu wairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah Hamzatul ammuhu wa Abbasun kada Ahmaduhu Safiyatun datu tidak wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkahil lailan liqudsi yudha wa bada Isra'in urujul lissama hatta ra'anna yuraban kallama min ghairi kaifin wa hisari wa aftarad alaihi khamsa ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa qadi khamsatin bila dirani qad fazatin bi tasdiqin lahu wa bi'uruji sirru wa fa'ahlahu wa hadihi aqidatul mukhtasara wa lil awami salatun muyassara nazimu tilka ahmadul marzuki man yantami li sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadiya wa tadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa nafa kulli man biha qad istaghal abiyatuha maizun bi'adil jummali tarikhuha li hayyu gurri jummali samaituha aqidatul awami wajibin fitni bintamami. Kita lanjutkan kajian kitab Jala'ul Afham fi syarhi Aqidatul Awam, yaitu syarahnya kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki yang diimla didikte langsung oleh Rasulullah SAW sampai pada halaman 17. Pada halaman 17 yang kemarin kita bahas terkait dengan muqaddimah alhamdulillah. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Alasan kenapa Syekh Ahmad Marzuki setelah memulai dengan bismillah kemudian dimulai lagi secara idhofiyan, yaitu falhamdulillah dengan lafaz alhamdulillah, tidak lain dan tidak bukan karena mengikuti sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Itu kalau yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada juga yang menggunakan kalimat bukan bilhamdulillah tapi cuma bilhamdi saja. Itu riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau riwayatnya Imam Al-Baghawi itu bihamdillah tanpa al, tapi kurang lebih artinya sama.
Ini menunjukkan pengertian bahwa meriwayatkan hadis bil makna itu boleh. Menceritakan hadis Nabi maknanya sama walaupun bahasanya berbeda, itu boleh. Misalnya sampai ngaji kepada ustadz, misalnya ustadz siapa saja, yang ustadz tadi menyampaikan sebuah hadis, sampean kan ya belum tentu hafal hadisnya, tapi maksudnya tahu. Yang maksud hadis ini tadi sampean sampaikan kepada orang lain, walaupun tidak persis kalimatnya dengan hadis Rasulullah, tapi maknanya sama. Nah, itu diperbolehkan. Ya, yang tidak boleh itu meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis sudah lafadznya berbeda, apalagi maknanya berbeda. Itu yang kemudian diancam oleh Rasulullah, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nanti Allah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka tempat duduknya nanti di akhirat adalah di dalam neraka. Nah, meriwayatkan hadis bil makna itu bukan berbohong. Misalnya ada ustaz ceramah, innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu tergantung niatnya. Kemudian sampai menyampaikan ke orang lain, bahasanya tidak seperti itu, tapi maksudnya seperti itu. Nah, itu boleh. Kamu kalau beramal itu niatkanlah yang baik, karena niat baik itu mempengaruhi sahnya amal. Kan beda kan? Bahasanya beda kan? Ya. Tapi maknanya sama. Karena ini Rasulullah yang bersabda. Padahal sabda Rasulullah kan seperti itu, tapi maknanya sama. Itu diperbolehkan, dan itu terdapat dalam banyak para perawi hadis. Itu ada beberapa hadis, bahkan banyak ya, yang maknanya itu kalimat-kalimatnya itu ada perbedaan, walaupun tetap maknanya sama. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Tsumma sholatu, kemudian sholawat, wassalamu, keselamatan, sarmada, selamanya, ala nabi, atas nabi, khairiman, sebaik-baik manusia, qad wahada, yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca bismillah, terus baca hamdalah, kemudian Syekh Ahmad Marzuki memulai dengan sholawat dan salam selamanya atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut khairiman qad wahada, orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabat Nabi, wa man tabi', dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti keluarga sahabat Nabi. Sabila dinil haqq, itu jalan agama yang hak, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, selain melakukan kebid'ahan, bid'ah. Ya, nanti kita bahas detail soal bid'ah ini. Jadi sabila dinil haq, jalannya agama yang hak, bukan jalan kebid'ahan. Kita kan sering mendengar bid'ah. Apa sih sebetulnya bid'ah itu? Al-mufradat as-salatu lughatan, as-salatu sholawat, lughatan secara bahasa, arti daripada as-salah, as-salatu wassalamu alaik, salatullah salamullah, kan sering kita salatullah salamullah, sholawat, sholatun, as-salatu lughatan secara bahasa, yaitu ad-du'a bi khair, ad-du'a bi khair, berdoa dengan mengharapkan kebaikan. Itu makna daripada as-shalah.
Kita sedang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan sholat. Kenapa? Ya karena di dalam sholat itu penuh dengan harapan-harapan kebaikan. Yang kita baca di dalam sholat itu mayoritas adalah harapan-harapan kebaikan. Mulai dari Fatihah, mulai dari doa iftitah ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu, nggak pakai ini ya, nggak pakai ini, langsung wajjahtu. Kalau ini wajjahtu itu terdapat dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ini wajjahtu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Itu dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis Rasulullah doa iftitah itu tanpa dimulai dengan ini, langsung wajjahtu. Masih ingat kan yang Kaifa Nusolli kemarin? Ada 3 riwayat. Doa iftitah itu ada 3 riwayat. Yang pertama Allahu Akbar kabira. Allahu Akbarnya tetap dibaca ya, jangan Allahu Akbarnya takbir, iftitahnya langsung kabira walhamdulillahi kabira. Enggak, pakai Allahu Akbar lagi. Di Allahu Akbar terus baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Ini riwayat yang pertama ya, riwayat yang pertama itu cuma sampai di situ. Riwayat yang kedua wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Itu riwayat kedua. Dimulai dari wajjahtu wajhiya. Tapi kebanyakan kita riwayat dua-duanya dipakai, digabung ya. Digabung jadi satu. Ya Allah Akbar kabir walhamdulillahi kabir subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya, digabung jadi satu. Boleh enggak Mas? Boleh saja. Bahkan ada yang ketiga, kalau mau gabung lagi yang ketiga silakan. Gimana yang ketiga? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta. Ini jarang saya pakai juga, makanya enggak begitu hafal. Tapi kalau kawan-kawan dari Muhammadiyah biasanya pakai ini. Biasanya pakai ini, makanya kita bisa ketahui biasanya kalau orang belajar di lembaga-lembaga kepunyaan NU, nah itu biasanya kalau baca doa iftitah ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dilanjut dengan wajjahtu wajhiya lilladzii fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Kalau kawan-kawan mengambil ilmu itu dari Muhammadiyah, biasanya doa iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Boleh saja mau ngambil yang mana. Mau pakai yang riwayat pertama tok juga boleh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ tok juga boleh. Enggak dibaca juga boleh. Kan hukumnya sunnah. Tapi jangan kemudian sudah tahu sunnah malah enggak diamalkan. Nah, ini namanya orang tertipu dengan ilmunya. Ya, tambah ilmu tapi tidak malah tambah amalnya. Persis dengan saya dulu pernah begitu. Yang pada akhirnya saya sadar ketika ada kiai saya menjelaskan terkait dengan ini. Orang yang tertipu dengan ilmunya. Sebelum tahu ilmunya itu, waduh, sholat dibaca terus Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Setelah tahu ilmunya bahwa ini sunnah malah ditinggalkan. Tiba-tiba cuma sunnah loh. Akhirnya malah ditinggalkan. Loh, ini orang yang rugi. Tahu hukumnya malah ditinggalkan. Mestinya tambah ilmunya itu tambah amalnya, bukan malah dikurangi. Jadi akhirnya tahu bahwa yang ini sunnah, yang ini fardu, yang ini sunnah, yang ini fardu. Biasanya sunnah diamalkan, akhirnya ditinggalkan karena tahu kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Loh, ini kan orang rugi. Orang rugi, serugi-ruginya. Tambah ilmu kok gak tambah banyak pahalanya, gak tambah banyak amalnya. Takutnya masuk ke dalam sabda Rasulullah yang sering saya sampaikan itu, manizdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah illa buddha.
Jadi tambah ilmunya tidak makin dekat dengan Allah, tapi makin jauh dengan Allah. Nah, mudah-mudahan bukan termasuk kita. Makanya ketika tahu itu sunnah, biasanya diamalkan, ya makin rajin. Jangan malah ditinggalkan. Oh sunnah, mau wudu itu biasanya tangan cuci, habis itu terus kumur-kumur pakai doa, ya, tangan juga pakai doa, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tahu bahwa itu semua sunnah, malah ditinggalkan, kan ya rugi loh. Dapat ilmu tapi malah amalnya ditinggalkan. Seolah-olah selama ini dia lakukan pakai Bismillah, pakai kumur-kumur, pakai rugi ya tiba-tiba sunnah. Terus malah ditinggalkan, ya. Rugi melakukan sunnah. Itu kan satu kerugian dalam bidang ilmu. Rugi serugi-ruginya. Takutnya nanti Allah nggak ngasih ilmu lagi. Takutnya Allah nggak ngasih ilmu lagi. Tak tambah ilmu malah sunnah-sunnahnya kamu tinggalkan. Nanti ditutup nggak dikasih ilmu lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya jangan sampai seperti itu. Tahu sunnah malah rajin mengamalkannya, walaupun sunnah menjadi tambahan pahala. Baik. Jadi as-shalah lughatan ad-du'a bil khair. Dalam sholat itu berisi doa-doa, harapan-harapan kebaikan. Nanti baca Fatihah setelah doa iftitah, di situ juga ada doa, ada harapan-harapan baik. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat. Ada doa harapan. Kemudian terus ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah. Dengan menyebut maha suci Allah, harapan kita masuk dalam hadis khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan di bibir tapi berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah, yaitu kalimat apa? Subhanallah. Kalimat subhanallah. Itu kan bertasbih, subhana rabbil azim wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung, wa bihamdi, dan segala puji bagi Engkau. Nanti sujud juga demikian lagi. Terus duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibulni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Doa semuanya. Makanya kemudian disebut dengan sholat. Kalau orang Jawa bilang sembahyang. Saya nggak tahu itu bahasa apa sembahyang itu. Tapi ketika saya tanya sama orang-orang tua, jawabannya kalau di Indonesia kan menyembah yang siapa? Maksudnya ya Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sembahyang itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi secara lughat as-shalah ad-du'a, harapan bi khair, dengan kebaikan. Berdoa dengan mengharapkan kebaikan. Fa idza udhifa ilaihi ta'ala, kalau disandarkan kalimat as-shalat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kana maknaha, maka adalah maknanya ziyadatul in'am al-makruni bit ta'zimi wat tabjil, yaitu tambahnya kenikmatan al-makrun bit ta'zim, disertai dengan mengagungkan, bitabjil, dengan pengagungan. Waqad warada Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan sungguh telah datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, innas sholata, bahwasanya sholawat minallahi, dari Allah, itu rahmatun, yaitu rahmat. Wa minal abdi, dan dari hamba, dari kita manusia, du'aun, adalah doa.
Wa minal malaikati, dan dari para malaikat istighfarun, istighfar. Ya, jadi sholawat kalau kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat. Ya, Allah bersolawat. Wa malaikatahu, dan malaikat juga bersolawat. 'Alan nabi, kepada nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada 3 yang bersolawat kepada nabi. Pertama Allah, dalam ayat tadi Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan orang-orang beriman juga bersolawat. Kalau solawat itu diartikan doa, sebagaimana yang pertama tadi ya. Masa Allah berdoa? Berdoa kepada siapa? Allah memohon kepada siapa? Gak cocok kan? Nah, maka yang pas arti daripada sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Makanya di sini dikatakan inna sholata minallahi rahmatun wa minal abdi doaun. Yang dimaksud doa, sholawat berarti doa itu kalau kita yang mengucapkan. Kalau Allah yang mengucapkan bukan berarti Allah membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kan redaksi sholawat kan? Kalau Allah bersalawat, masa Allah mengucapkan itu? Allahumma ya Allah. Allah nyebut ya Allah, Allah yang mana lagi? Paham ya? Ya gak mungkin Allah bersolawat dengan redaksi kita. Kalau kita bersolawat ya iya, ya Allah berilah keselamatan, berilah rahmat, tinggikanlah selalu derajat Nabi Muhammad SAW. Kita mintanya kepada Allah. Lah kalau Allah bersolawat, ya, minta ke siapa? Nah, maka arti daripada Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Allah senantiasa mengucurkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau minal malaikah istighfar. Kalau malaikat bersolawat kepada Nabi itu istighfar artinya ya, memohonkan ampun. Kok istighfarnya malaikat dengan istighfar kita juga berbeda lagi. Karena kita nyata banyak dosa. Kalau malaikat, mana ada malaikat bermaksiat? Tidak ada. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah, gak punya syahwat, gak punya keinginan, gak punya hawa nafsu. Dalam nadoman ini disebutkan wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Siapa mereka? Tafsilu asrimin humu jibrilu mikalu israfilu israilu dan seterusnya. Jadi wal malakul ladzi bila abi wa malaikat itu enggak punya bapak, enggak punya ibu. La aklala yo enggak pengin makan. Wala surba enggak pengin minum, wala naum juga enggak pengin tidur. Malaikat enggak pengin apa-apa karena enggak punya syahwat. Yesus enggak pengin kalau ada makan enak enggak pengin makan. Ada orang minum kopi enggak pengin kopi, makan pecel lele enggak pengin. Ini pokoknya enggak punya keinginan apa-apa. Ada cewek cantik ya enggak kepengin, enggak pengen nikah juga enggak. Karena tidak punya syahwat. Sehingga tidak mungkin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena malaikat disetting oleh Allah, diciptakan untuk tunduk dan patuh pada Allah. Makanya ada malaikat itu sejak diciptakan disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat sujud terus. Enggak capek Pak Ustaz? Enggak punya capek. Enggak ngantuk, enggak punya ngantuk. Apa enggak lapar? Enggak punya lapar. Ya sujud terus. Ada yang diperintahkan untuk rukuk ya selamanya rukuk. Diperintahkan oleh Allah tawaf mengelilingi arsy ya tawaf terus, kerjaannya muter-muter aja.
nggak bingung, ya enggak. Itu malaikat. Ada yang disuruh tasbih, ya bertasbih terus gak berhenti. Ya, bedanya dengan manusia. Enak dong kalau begitu jadi malaikat Ustaz. Enak apanya? Ya gak enak, sampai gelem. Jadi malaikat nggak pernah ngerasain soto, nggak pernah ngerasain, ya nggak enak. Malaikat mana tahu rasanya nikah. Ya enak nggak enak. Kalau dari sisi ketaatan enak, malaikat bisa taat terus kepada Allah. Tapi nggak berwarna. Makanya secara derajat manusia jauh lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Manusia yang bisa mengendalikan nafsunya, atau karena ilmunya, pengetahuannya. Makanya kenapa malaikat disuruh tunduk kepada Nabi Adam, ya kan? Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikat usjudu li Adam fasajadu. Wahai malaikat, sujud kalian kepada Adam. Maka malaikat bersujud semua kepada Nabi Adam. Kan lebih mulia Nabi Adam. Nabi Adam itu manusia, sementara malaikat ya malaikat. Apa yang menyebabkan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat? Karena wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i ulaika in kuntum shadiqin. Surat Al-Baqarah. Karena Nabi Adam tahu nama-nama benda, malaikat enggak tahu. Karena akal Nabi Adam, sehingga Nabi Adam bisa cepat merespon berita yang datang kepadanya. Nah, manusia itu cerdas karena diberi akal, gabungan antara akal dan nafsu, akal dan syahwat. Ini kalau kita bisa menggabungkan dengan benar, menjadi manusia yang luar biasa. Selain cerdas, ya sangat taat pastinya kepada Allah. Makanya manusia itu potensinya luar biasa, lebih bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi hati-hati, manusia juga bisa lebih hina daripada binatang. Bisa lebih hina daripada binatang. Jadi ya, malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa syahwat, tapi dikasih akal. Akal itu kan sifat yang untuk membedakan antara baik dan buruk, itu akal. Ketika orang nggak punya akal, berarti nggak tahu mana baik mana buruk. Gila dia. Orang sudah kehilangan akal itu gila. Orang gila itu. Makanya dalam Islam salah satu orang yang sudah terbebani hukum dalam Islam itu disebut mukallaf. Mahwal mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang namanya mukallaf itu akil baligh. Akil itu berakal. Tatkala dia tidak berakal, akalnya gak normal, gila, berarti dia bukan mukallaf. Gak sholat, gak apa-apa, gak dosa dia. Gak punya akal, gak dosa. Nanti sama kalau mau sholat gak dosa, gila dulu. Harus gila dulu. Ramadan datang gak mau puasa, boleh, tapi harus gila dulu. Selama akalnya normal, dia berdosa, tidak melakukan sholat dan tidak puasa di bulan Ramadan. Itu akal. Nah, malaikat hanya diberi akal, sehingga tahunya itu kebaikan saja, tahunya hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara binatang itu hanya diberi syahwat, enggak diberi akal. Makanya binatang enggak tahu baik buruk. Binatang enggak wajib sholat, binatang enggak wajib zakat, binatang enggak wajib bisa baca Al-Quran. Enggak. Kalau wajib ya bingung kita. Nanti kambing-kambing berangkat TPA. Karena mereka nggak diberi akal, makanya nggak bisa, nggak tahu mana baik mana buruk. Makanya ada juga kambing memperkosa ibunya, ada nggak? Ada. Ayam itu juga begitu, nggak peduli dia ibunya, lari terus itu. Ada hukumannya? Ya udah ada, karena dia nggak punya akal.
Kita katakan ya wajar kan. Binatang nggak punya akal, punyanya cuma syahwat, dia pengen ini, pengen itu, pengennya makan aja. Lihat kehidupannya binatang, makan, tidur, berak, makan lagi, tidur lagi, gitu aja sehari-hari. Nggak pernah pengen beli baju kayak biar kelihatan cakep kan, ada mode baru, merek sepatu, ya nggak kepengen, gitu kan, biar kakinya bersih ya itu binatang. Dan manusia punya akal dan syahwat, lengkap manusia punya akal dan syahwat. Makanya dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat taat terus kepada Allah ya wajar, memang nggak punya syahwat. Ternyata manusia bisa taat kepada Allah, banyak taatnya kepada Allah, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat sholat terus, ya wajar, nggak punya ngantuk, nggak punya capek, dia nggak pengen soto, nggak pengen nonton TV, nggak pengen WhatsApp, nggak pengen HP baru, sholat terus ya wajar. Tapi kita coba mau sholat terus, ya harus kerja, kita butuh makan. Ya, banyak keinginan kita. Ya dikaruniai punya istri. Ya, istri juga harus dicukupi kebutuhannya, mulai dari pakaian, makanan, perlindungan dan lain sebagainya. Nah, kita mau taat sholat terus nggak mungkin bisa, karena keinginan kita banyak, kewajiban kita banyak. Tapi ternyata kita bisa jadi baik, taat kepada Allah sama dengan taatnya malaikat kepada Allah. Kalau malaikat taat kepada Allah tanpa tantangan, sementara kita taat kepada Allah tantangannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Mau ngaji ya ngantuk. Halo kan? Itu tantangan. Tantangan itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah tidak lagi. Enaknya gojok ya terus, biar nggak ngantuk. Makanya manusia bisa berpotensi lebih mulia daripada malaikat. Gitu. Tapi juga begitu, bisa lebih hina daripada binatang. Karena nggak punya akal tadi itu binatang. Ada binatang memperkosa ibunya sendiri, kita bilang wajar. Tapi ada nggak manusia yang memperkosa ibunya sendiri? Ada nggak? Ada, padahal punya akal. Berarti lebih mulia mana coba? Ya lebih mulia binatang. Binatang memperkosa ibunya sendiri itu wajar karena dia nggak punya akal. Loh, manusia punya akal kok seperti binatang? Berarti ini manusia lebih kurang ajar. Kalau ada kambing, anjing nggak pernah mau sholat, wajar nggak? Ya wajar, nggak punya akal kok. Tapi kalau ada manusia kok sama dengan anjing, sama-sama nggak mau sholat, lebih mulia mana? Halo? Anjing. Kan gitu, mempunyai akal kok sama dengan anjing. Gimana? Ya. Makanya ayatnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh telah aku ciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk dan sebaik-baik rupa. Jasadnya ya indah sekali manusia. Bentuknya ini jos itu manusia. Ayo cari binatang yang gantengnya sama dengan manusia, gak ketemu. Makhluk yang paling mirip manusia kera. Coba carikan kera yang paling ganteng di Bangkai.
kemudian cari manusia paling jelek, timbangkan, terus jejerkan. Masih gantengan mana? Ini manusia paling jelek ya, dengan kera yang paling ganteng, paling ganteng. Ya masih pantasan manusia, masih sempurna. Paling tidak akalnya itu yang menjadi nilai jualnya, menjadi nilai jualnya. Makanya fi ahsani taqwim. Tapi kata Allah, tsumma radadnahu asfala safilin. Manusia itu nanti akan saya kembalikan kepada asfala safilin. Derajat serendah-rendahnya derajat, paling rendah, berarti lebih rendah daripada binatang. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Intinya ya waktunya sholat ya sholat, itu orang beriman dan beramal soleh. Merasa kurang ilmu ya ngaji, itu berarti beriman dan beramal soleh. Ini yang tidak turun derajatnya melebihi kerendahan derajatnya binatang. Kalau tidak beramal soleh dan tidak beriman, ya lebih mulia binatang daripada manusia. Oh ini sadis nih Pak Ustaz. Ya memang begitu kok, mau gimana lagi? Firman Allah, dengarkan. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Ini Allah. Nanti sebelum kritik saya, ya, dengarkan ayat ini dulu. Sebelum ada bahasa Pak Ustadz sadis ya, masa anjing lebih mulia daripada manusia? Ya lihat manusianya. Makanya dengarkan ayat ini. Kata Allah, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku penuhi nanti neraka jahanam itu dengan manusia dan jin. Binatang ada enggak? Enggak ada. Manusia dan jin itu yang memenuhi neraka jahanam. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka saya beri hati, saya beri akal, tapi la yafqahuna biha. Mereka enggak menggunakan akalnya. Ketika akal sudah enggak dipakai, berarti sama kayak binatang kan? Binatang enggak punya akal. Manusia kalau meninggalkan akalnya berarti sama kayak binatang. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia saya kasih mata, tapi juga enggak bisa melihat. Nggak dipakai untuk melihat, artinya nggak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diwajibkan belajar baca Al-Quran, juga enggak pernah belajar membaca Al-Quran. Hidupnya ya matanya ya kayak mata binatang, taunya makanan, ngantuk tidur, besok berak melek nyari makan lagi. Nggak menggunakan matanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ada nggak manusia kayak gitu? Oh, banyak. Banyak. Jadi pokoknya melek itu udah yang dicari makanan, yang dicari harta dunia. Terus gak peduli waktunya sholat, gak peduli waktunya apa, persis binatang. Nanti capek tidur, bangun tidur lagi yang dipikirkan udah duit kemana ini itu. Kata Kang Ari banyak, bukan saya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka saya beri telinga juga gak pernah mendengar. Ada azan berkali-kali ya gak pernah terpanggil untuk sholat. Ya sama persis dengan binatang itu. Gak ada kambing tiba-tiba keluar rumah bawa sejedah. Mau kemana? Bing, Jumatan Pak. Gak ada. Walaupun ada azan ada apa, terus gak pernah. Namanya kambing, nggak punya akal. Selanjutnya ada nggak orang seperti itu? Tuh, ada lagi kan? Ketahuilah kata Allah yang demikian itu, ulaika kal an'am. Orang-orang yang seperti itu bagaikan binatang yang mengatakan Allah. Itu sama. Ya, nggak sholat, binatang nggak sholat, dia juga nggak sholat. Binatang nggak pernah ngaji,
Orang yang seperti itu juga gak pernah ngaji, sama dengan binatang. Maka kata Allah ulaika kal an'am. Dilanjutkan oleh Allah balhum adol. Apa artinya balhum adol? Bahkan lebih hina daripada binatang. Karena binatang itu sudah hina karena nggak tahu kebaikan. Kok ada manusia nggak tahu kebaikan sama dengan binatang, berarti balhum adol. Dia lebih hina daripada binatang itu. Sekarang kalau mau kritik Allah, jahat Allah gitu. Masalahnya saya pernah ceramah di Simpang Gadis, Masjid Simpang Gadis. Saya menyampaikan qaulnya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dalam kitab ini ada dalam bab tayamum. Imam Nawawi mengistilahkan tatkala membahas tayamum air sedikit dulu. Kita punya air sedikit, katakanlah segini ya. Cukup untuk wudhu, cukup nggak? Cukup. Ya cukup. Kalau kita basuh yang fardu-fardu saja. Muka fardunya sekali. Kita tuang sekali yang penting rata. Jangan 3 kali, apalagi 4 kali. Fardunya saja. Berarti cukup. Air ini mau kita pakai wudhu. Ternyata kemudian kita melihat ke kanan ada anjing yang sedang haus. Kalau dia nggak minum bisa mati itu aja. Melihat ke kanan ada manusia, ke kiri. Kamu salah duduk sih. Duduk di situ. Nggak, anjingnya tadi di sini. Manusia. Ya. Anjing, terus melihat ke kiri ada manusia. Manusianya juga kehausan, yang kalau nggak minum bisa mati. Dalam pandangan fikih, memberi minum, menyelamatkan nyawa, baik itu nyawa manusia maupun nyawa binatang, itu lebih utama daripada wudhu. Kenapa? Karena wudhu bisa diganti dengan tayamum. Maka lebih baik ini air kita berikan. Cuma masalahnya diberikan ke anjing atau ke manusia. Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Nah, gitu kan? Kalau harus memilih, kata Imam Nawawi, diberikan ke siapa? Ke anjing apa ke manusia? Anjing. Siapa jawab anjing? Hah? Ya kamu kan harus kan. Dikasihkan ke anjing gimana? Berarti manusianya nggak dikasih minum, mati manusianya. Anjingnya yang hidup, manusianya mati. Nah, kan belum, pertanyaannya belum sampai itu. Jadi harus dikasih salah satu. Maka tengok dulu siapa manusianya, kata Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi loh menjelaskan. Kalau manusianya ini orangnya sholat, mau mengerjakan sholat, maka kasihkan ke manusia. Karena manusia ini jelas lebih terhormat, lebih mulia daripada anjing. Anjingnya mati dia. Tapi kata Imam Nawawi, kalau orang ini tarikus sholat, diketahui nggak pernah sholat, biar dia yang mampus. Kasihkan ke anjing, karena anjing lebih mulia daripada manusia yang tidak mau sholat. Ini Imam Nawawi ya. Imam Nawawi berfatwa begitu juga nggak ngawur, karena beliau juga merujuk pada ayat yang tadi itu. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu. Jadi manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, juga bisa lebih rendah daripada binatang. Ya tergantung kita, pinter-pinternya. Kita ini dekat ke mana? Baik.
Tapi kalau itu tadi lancip ya saya kasih lancip. Anjingnya mati mampus biaya. Oh, karena saya tahu persis beliau sholat. Lihat ada jidatnya, ada hitam di sini. Roli. Jadi ya perlu dipahami biar gak bingung. Allah kok bersolawat kepada Nabi maksudnya adalah rahmat. Kalau dari hamba adalah doa, Nabi malaikat istighfar. Assalamu maksudnya assalamu keselamatan. Nabi Muhammad jelas selamat, nggak mungkin enggak. Kalau Nabi Muhammad nggak selamat ya apalagi kita. Ya, Nabi Muhammad pasti selamat. Nah terus kok kita doakan selamat lagi? Tidak. Maksud daripada assalamu adalah at-tahiyatul la'iqatu bin Nabi. Maksudnya adalah penghormatan yang layak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya penghormatan saja, tapi yang layak. Karena Nabi adalah manusia, bahkan makhluk yang paling layak dihormati. Nah, itu Nabi. Sarmada maksudnya adalah daiman. Daiman itu artinya terus menerus, langgeng. Nah, jadi penghormatan yang layak kepada Nabi seyogianya kita lakukan terus menerus. An-Nabiyyu ay al-ma'hudi indal itlaq wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata an-nabi dalam nadhoman tadi ya, dalam nadhoman yang dimaksud dengan nabi di situ ya, al-ma'hud indal itlaq sudah diketahui secara mutlak bahwa yang dimaksud adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifani, dan bagi nabi ta'rifani ada dua definisi. Ada dua takrif. Ada dua definisi kata-kata nabi. Nabi itu apa? Kalau kita ditanya nabi itu siapa sih? Nabi itu apa? Orang disebut nabi itu karena apa? Kan butuh jawaban Pak. Kalau kita ditanya anak kita terus nggak bisa jawab kan ya malu. Kalau kita ditanya nabi itu siapa? Nabi itu apa? Nabi Muhammad. Ya Nabi Muhammad itu siapa? Kenapa kok disebut nabi? Dan kita harus bisa menjawab. Makanya walahu ta'rifani, ada dua definisi terkait dengan nabi. Amun, ada yang umum, wa khasun, dan ada yang khusus. Ini perlu kita ketahui. Fi'lal awwali, definisi yang pertama yaitu yang khusus. Yang khusus apa yang umum? Yang umum ya, yang umum dulu. Jadi yang umum, definisi nabi adalah huwa insanun dzakarun khurrun uhiya ilaihi bi syar'in sawa'un umira bi tablighihi am la. Secara umum yang disebut nabi adalah insanun, manusia, dzakarun, laki-laki, khurrun, merdeka, bukan budak. Orang merdeka laki-laki. Uhiya, yang diberi wahyu ilaihi kepadanya, bisyar'in, dengan syariat, sawaun, sama halnya, umira bitablighihi, diperintahkan untuk menyampaikannya, amla atau tidak. Kalau terjemahan bebasnya ya mungkin begini. Manusia laki-laki yang merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia diperintahkan menyampaikan wahyu itu atau tidak.
Pokoknya manusia, ya syarat pertama manusia, nggak ada nabi dari binatang, nggak ada. Semua nabi dari manusia. Makanya insanun. Kemudian zakarun, laki-laki, nggak ada nabi perempuan, itu nggak ada. Ada ya cuma di Jakarta, ya Eden kemarin itu. Aku nabi, terus malaikat Jibril macam-macam. Nah, ini akidah. Makanya kalau nanti ada orang ngaku jadi nabi, kok perempuan, kayak di Sulawesi, tahu kan? Ada yang videonya heboh. Sulawesi apa mana? PNS itu loh, yang ngaku jadi nabi itu di Sulawesi apa di mana itu? Perempuan ya. Nah, jadi kalau kita akidah ini termasuk akidah yang mendasar, semua kita pasti tahu nabi itu laki-laki. Kalau ada perempuan kok pinter, jenius, pokoknya hebat lah, punya karomah ini itu, punya kesaktian ini itu, terus ngaku jadi nabi, pasti bohong. Nah, karena nabi itu pasti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Dalilnya mana Pak Ustaz? Nah, nanti di bawahnya itu ada dalil. Itu wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim, pasti laki-laki nanti. Jadi huwa insanun dzakarun hurrun, terus merdeka. Kalau budak juga mungkin. Masa nabi seorang budak yang mau ngapa-ngapain harus mendapat persetujuan daripada majikannya. Enggak mungkin. Giliran Allah perintahkan berdakwah, menyampaikan ini kemana, izin dulu ke majikannya. Kalau majikannya enggak memperbolehkan, dia enggak bisa melaksanakan. Enggak mungkin, pasti merdeka, bebas, dirinya bebas, enggak ada yang mengekang. Itu nabi. Jadi insanun dzakarun hurrun. Uhiya, ini yang paling penting, diberi wahyu. Bukan hanya mengaku-ngaku, tapi diberi wahyu dengan syariat. Walaupun syariat itu nanti diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada yang lain atau untuk dirinya sendiri, atau tidak untuk menyampaikan kepada yang lain, ya tetap dia bisa dipanggil nabi. Fa in umira bidzalika fa rasulun aidon. Maka jika dia diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang lain, fa rasulu aidon, maka dia juga bisa disebut rasul. Selain nabi, dia juga rasul. Kalau nabi itu semuanya, pokoknya laki-laki yang yang merdeka, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu sudah disebut nabi. Tapi dia diwajibkan untuk menyampaikan tabligh, ditablighi, menyampaikan kepada yang lain. Berarti selain dia nabi, dia juga termasuk rasul karena menyampaikan kepada yang lain. Fan nabiyyu a'amma minar rasul. Maka kalimat nabi itu lebih umum daripada rasul. Berarti bisa dikatakan kalau rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Ya. Ini ada dua orang. Bahkan ini dua orang. Dua-duanya laki-laki. Dua-duanya merdeka. Dua-duanya mendapat wahyu. Tapi yang disuruh menyampaikan wahyu cuma satu ini. Ya, berarti ini nabi dan rasul. Yang ini nabi saja, bukan rasul, karena tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Paham ya? Ini definisi yang pertama. Wa ala tsani, dan definisi yang kedua, huwa, dia nabi itu insanun dzakarun hurrun, sama dengan atas bagian ini. Jadi insanun dzakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in liya'mala bihi fi nafsi. Dia diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu itu liya'mala bihi fi nafsi,
agar supaya dia mengamalkan wahyu itu fi nafsihi, pada dirinya sendiri. Dia diberi wahyu oleh Allah untuk diamalkan dirinya sendiri. War rasulu insanun dzakarun, itu nabi yang pertama tadi. War rasulu, dan rasul, insanun dzakarun khurrun uhiya ilaihi bi syar'in liyablaguhu ila ghairi. Insanun, manusia laki-laki merdeka, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat supaya menyampaikan syariat itu kepada yang lain. Ya, kurang lebih sama pengertiannya. Wala yakunu illa rajulan, wala yakunu, dan tidak ada seorang nabi illa kecuali rajulan, laki-laki. Jadi tidak ada nabi itu perempuan. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah ada laki-laki nabi itu perempuan. Siti Maryam, putranya Imran dan Hannah. Nah, pasangan Imran dan Hannah kemudian melahirkan seorang perempuan sholihah namanya Maryam, yang dia ketika beribadah di mihrab kemudian dijatah makan minum dari surga, yang kemudian tanpa bersuami, tidak pernah melakukan berzina, mempunyai anak yang kemudian namanya Nabi Isa alaihissalam. Dia kan mendapatkan kemuliaan seperti itu. Masa Ibunda Maryam itu bukan nabi? Jawabannya ya tetap bukan. Lah kok punya keistimewaan yang demikian luar biasa. Walaupun dia mempunyai keistimewaan, tapi karena perempuan, berarti dia tetap bukan nabi. Yang masuk dalam kategori auliya, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa Pak Ustaz? Allah mengangkat perempuan. Nek sampai ditakoni ngono piye jawabnya? Karena walau betapapun hebatnya perempuan, tetap dalam diri perempuan itu ada kelemahan. Makanya dalam Al-Quran sendiri dikatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ya layak memimpin perempuan. Kalau perempuan memimpin laki-laki, apalagi jadi seorang nabi, ada perintah perang. Hai Nabi, pimpin itu kaum muslimin berperang. Ya Allah, lagi hamil tua. Hamil suruh perang. Ya nggak mungkin kan? Nah, itu salah satu kelemahan Nabi perempuan. Kalau seandainya ada, itu waktunya jamaah, kamu harus ngajarin sholat haid, ya Allah. Nabinya lagi haid. Siapa yang memimpin pengajian? Kan lucu loh. Itulah makanya Allah hanya mengutus para nabi itu dari kalangan laki-laki. Karena ada beberapa hal yang laki-laki itu jelas ada beberapa hal yang lebih utama yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Ya, termasuk itu tadi. Ya, kalau laki-laki kan siap. Besok perangnya siap ya Allah. Nah, itu ajari sholat itu anak buahmu, siap ya Allah. Kan nggak haid, kan nggak hamil. Laki-laki. Nah, gitu. Baik. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Surat Al-Anbiya ayat 7. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus, dan tidaklah kami mengutus qablaka, sebelummu Muhammad, illa kecuali rijalan, seorang laki-laki, nuhi yang aku beri wahyu ilaihim kepada mereka. Jadi itu nabi. Tidaklah aku utus nabi-nabi sebelum Muhammad kecuali mereka itu laki-laki semuanya yang aku beri wahyu kepada mereka. Ini soal nabi ya. Wa huwa ala wajhain bitasdidil ya, kata-kata nabi
kalimatnya ya ada dua wajahain, dua asal ya, bitasdidil ya dengan ditasdidnya ya, yaitu nabiyun. Nabiyun makhudun minan nabuwah, itu bukan nubuwah tapi nabuwah, salah cetak ya, minan nabuwah bukan nubuwah. Jadi kata-kata nabi itu makhudun diambil minan nabuwah, dari kata nabuwah yang artinya ketinggian, sesuatu yang tinggi. Wa huwa al-makanul murtafi, yaitu tempat yang tinggi, tempat yang ditinggikan, al-murtafi. Sumia, maka kemudian disebut dengan an-nabi. Dihi dengannya li'annahu marfu'ur rabbah, karena sesungguhnya nabi itu tempatnya atau martabatnya, derajatnya adalah tinggi. Karena nabi itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka disebut nabi. Nabi dari kata minan nubuwah, tempat yang tinggi. Naba, tempat yang tinggi. Karena manusia yang mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah disebut dengan nabi. Aura fa'urat batin man tabi'ahu, atau tinggi derajatnya orang yang mengikutinya. Dan orang-orang yang mengikuti ya tentu mempunyai derajat yang tinggi. Nabi seorang yang derajatnya tinggi, dan orang-orang yang mengikuti Nabi juga ikut mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya kita disebut khairu ummah, sebaik-baiknya umat, karena mempunyai Nabi yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua bil hamzi, ada disebut juga nabiun, bukan nabiyun, nabiun. Kalau ada orang menyebut Nabi Muhammad, boleh-boleh saja. Nabi pakai hamzah. Makhudun minan naba, diambil dari kata an-naba, wa huwa al-khabar li'annahu mukhbarun au mukhbirun anillahi ta'ala. Naba yaitu khabar. Khabar apa? Khabar ya kabar. Li'annahu, karena sesungguhnya Nabi itu mukhbarun, orang yang diberi kabar, orang yang memberi kabar, au mukhbirun anillahi ta'ala, atau orang yang diberi kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad misalnya diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus kabar itu oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, maka kemudian disebut dengan nabi. Ketika ada orang nyebut Nabi Muhammad, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Atau Nabi pakai tasdid yaknya, nabiyun, nabi, karena Nabi itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Khairu man qad wahada afdalu jam'il muwahhidin. Khairu man qad wahada adalah sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khairu man qad wahada yang dinadom di atas tadi, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul itu orang yang sebaik-baik orang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Busiri fil Burdah, ada di dalam Burdah. Imam Busiri dalam sebuah baitnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yadanuhu fi ilmi wal karami wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bakhri aw rasfan minad diyam. Ini dalam Burdah ya. Amin tadza kuri jironin bidi salami mazadadam anjaron muklatin bidani. Terusannya apa? Yang di Burdah itu, sholawat Burdah karya Imam Busiri, yang biasanya kita mulai mau
Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Habis itu terus itu ada di tengah-tengahnya itu, tapi biasanya dipakai untuk bawaan. Kemudian amin tadzakuri jironim bidi salami mazattakam anjaromi muklatim bidami. Terus apa lagi? Amhabbatir likumin tilkoika dimatin wa aumadol barku fi zulmai min idomi amhasanat ladatan. Aku dulu hafal, aku pas kan dulu sholawat burdah. Ada di antara itu ada kalimat faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wala yudanuna fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bakhri aw rashfan minad diyani. Faqan nabiyina mengungguli an-nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Nabi kita Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi yang lainnya fi khalqin wa fi khuluqin, baik dalam penciptaannya maupun akhlaknya. Nabi Muhammad itu mengungguli para nabi-nabi yang lain. Makanya disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Mulai dari penciptaannya, fisiknya Nabi Muhammad paling ganteng. Bukannya lebih ganteng Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gantengnya ya standar manusia. Kok kayak lega ya Nabi Yusuf dibilang ya lega dia. Kayak kan merasa cuma kalah dengan Nabi Yusuf gantengnya. Makanya ketika saya bilang Nabi Yusuf gantengnya standar, berarti bisa disaingi. Standar manusia. Karena sering saya sampaikan kan ibarat semangka buletan. Ganteng itu berupa buletan begini. Kemudian dibelah jadi dua. Maka yang sebelah ini gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Yang sebelah lagi dibagi oleh orang seluruh dunia. Dengar no? Jadi sampean itu hanya kebagian yang sebelah, itu pun rebutan sama Kang Arif. Rebutan orang seluruh dunia ini ganteng, yang separuh ini direbut oleh orang seluruh dunia. Sementara Nabi Yusuf dapat satu bagian sebelah. Makanya kalau gantengnya orang seluruh dunia ini dikumpulkan jadi satu, baru sebanding dengan gantengnya Nabi Yusuf. Makanya Zulaikha tertarik-tarik sampai mau berzina dengan Nabi Yusuf. Yang akhirnya Nabi Yusuf menolak dengan mengatakan ini akhafullah, bukan ini kesempatan. Ini akhafullah. Ini akhafullah. Saya takut kepada Allah, kata Nabi Yusuf. Ya namanya orang terhormat Zulaikha, kabar itu menyebar ke seluruh Mesir. Malu Zulaikha. Nyari cara, gimana caranya biar gak malu. Akhirnya dia undang itu perempuan-perempuan yang mulutnya aneh, tukang-tukang gosip. Banyak perempuan diundang, masukkan dalam satu gedung, kasih suguhan semangka, nanas, pepaya, plus dengan pisau untuk membelah-belahnya itu, ngupas kulitnya ini. Ketika dia lagi asik, ibu-ibu saya, ibu silakan bu, pegang pisau semuanya ngupas. Yusuf, ta'al. Yusuf dipanggil sama Zulaikha, lewat. Nabi Yusuf di depan orang-orang yang lagi ngupas buah itu, melongok kabeh. Sampai ada yang mengatakan, ini manusia atau malaikat, nggak sadar, jempolnya hilang, tangannya hilang, terpukau dengan gantengnya Nabi Yusuf. Makanya Zulaikha, ya kan, kamu baru sekali lihat Yusuf aja tanganmu sudah kepotong-potong. Aku setiap hari ketemu. Setiap hari ketemu. Tinggal di rumahku Yusuf itu serumah denganku. Gimana coba? Bayangin, kamu baru melihat sekali aja tetap potong jarimu. Karena gantengnya Nabi Yusuf luar biasa. Yang pada akhirnya nanti Zulaikha juga jadi istrinya Nabi Yusuf. Nah, separuh dibagi-bagi.
Kalau gantengnya Nabi Yusuf sama gantengnya kita semua dikumpulkan jadi satu tok, baru sebanding dengan gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking gantengnya orang nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad dengan persisnya bisa, apalagi yang sudah berdosa. Auranya itu makanya disebut dengan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sama nengok wajahnya Nabi Muhammad silau saking gantengnya, baru gini sudah, baru itu sudah menunduk lagi. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut oleh Imam Busiri, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Akhlaknya juga begitu. Akhlaknya Nabi Muhammad sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang tinggi, akhlakmu sungguh mulia. Allah yang memuji Nabi Muhammad. Walam yutanuhu fi ilmin wala karami. Dalam soal ilmu dan kemuliaan juga begitu, nggak bisa menandingi ilmunya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bakri aw rasfan minad diyamin. Ya, itu Nabi Muhammad. Jadi gak bisa tertandingi baik akhlaknya maupun bentuk fisiknya, khalqin, penciptaan. Nabi Muhammad diciptakan dari apa? Yang kemarin itu loh, yang saya sampaikan di majelis itu ada ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi itu, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kan saya sampaikan kemarin riwayat Jabir bahwa awwaluhu makhluqan, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nurnya Nabi Muhammad yang diambilkan oleh percikan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan langit surga, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dan lain sebagainya, yang terlebih dahulu Allah ciptakan adalah nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan makhluk. Jadi makhluk itu diciptakan ya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita, sampai luar biasa seperti itu. Ya. Baik. Wal alifu fi qoulihi wahada, ada alif lil itlaq, ya untuk biar sesuai saja, biar ini kan syair ya. Syair itu kalau sampean pernah ngaji syair itu macam-macam nama syair itu. Ada bahar towil, ada bahar rojas, ada bahar semua macam-macam. Saya sendiri gak begitu paham. Yang saya tahu kitab Aqidatul Awam, Nadhum Aqidatul Awam ini menggunakan bahar rojas. Ada wazannya, ada notnya. Kalau dalam dunia musik itu ada nadanya. Ada nadanya. Makanya sama nadanya. Enggak lebih panjang, juga enggak kurang panjang. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani. Nanti belakangnya juga begitu temponya. Nah, itu namanya dalam dunia sastra Arab disebut bahar. Yang saya tahu itu namanya bahar rojas. Jadi bahar itu macam-macam. Saya nggak bisa jelaskan detail karena saya nggak paham terkait dengan sastra Arab itu. Orang yang pernah ngaji itu ya mungkin tahu. Nah, dalam menyusun juga ada kaidah-kaidahnya. Baik. Wa alihi, dikit lagi. Wa alihi. Ada bahasa alihi tadi di nadhaman ya.
wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Jadi wa alihi yang artinya keluarga Nabi. Al muradu bihim fi maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqiyyin. Al muradu bihim yang dikehendaki bihim dengan mereka alihi itu fi maqamid du'a kama huna kullu mu'minin taqiyyin. Jadi yang dimaksud dengan alihi kalau dalam makom doa ketika berdoa maksudnya ali di sini adalah mukminin taqiyyin, semua orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut alihi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika ada orang berdoa membaca sholawat kemudian ada kata-kata wa alihi, kita kalau bersolawat kan sering begitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ali itu artinya keluarga. Ali Imran berarti keluarga Imran. Ali Muhammad berarti keluarga Muhammad. Ali Ibrahim berarti keluarga Nabi Ibrahim. Itu dalam sholawat. Rata-rata semua sholawat kan ada alinya. Ada Ali wa sahbihi. Kalau Ali keluarga, wa sahbihi sahabat. Siapa sebetulnya Ali Muhammad itu? Keluarga Nabi itu siapa? Kalau keluar Ali itu disebut di dalam doa, seperti halnya di dalam sholawat, yang dimaksud di situ adalah kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, itu disebut dengan Ali Muhammad. Lama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas bin Malik, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alu Muhammadin, siapa keluarga Nabi itu? Nabi ditanya seperti itu. Faqala, Nabi Muhammad menjawab, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Muhammad adalah semua orang yang bertakwa. Nah, jadi kita kalau bertakwa, benar-benar takwa kita diakui oleh Allah dan Nabi, maka kita termasuk keluarga Nabi. Setiap ada orang berdoa, maka kita mendapat bagiannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkan rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Semua orang yang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini dalam redaksi doa ya. Nanti dalam redaksi ilmu fikih, dalam pembagian zakat itu beda lagi. Amma fi maqamiz zakat. Adapun di dalam makom zakat, kalau Ali itu disebut-sebut dalam kitab zakat. Faqala Imam Malik rahimahullah, maka berkata Imam Malik rahimahullah, hum Banu Hashim faqat. Sesungguhnya mereka alu Muhammad, keluarga Nabi dalam bab zakat yang dimaksud adalah keluarga Bani Hashim, karena mereka haram tidak boleh menerima zakat meskipun fakir miskin. Dari Bani Hashim. Nanti Bani Hashim itu siapa? Nanti kita bahas. Kata Imam Malik, jadi alu Muhammad keluarga Nabi dalam bab zakat yang dimaksud itu pasti Bani Hashim. Wa qala Imam Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Banu Hashim wal Muthalib. Kalau ada keterangan dalam bab zakat yang di situ menjelaskan tentang alu Muhammad, keluarga Muhammad, maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib. Kalau menurut Imam Malik cuma Bani Hashim, Bani Muthalib bukan. Tapi menurut Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Nah, siapa Bani Hashim, siapa Bani Abdul Muthalib? Ikuti kajiannya minggu yang akan datang. Bersambung. Terus belum sudah ngantuk ya.
Baik, itu tadi ya sekilas penjelasan tentang siapa itu Nabi. Maka sekali lagi takrifnya Nabi adalah huwa insan dzakarun khudrun ukhya ilaihi bisyar'in sawa'un mirabi tablighi amla. Jadi kalau ada orang mengatakan siapa Nabi itu? Nabi itu manusia laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan syariat atau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Yang penting itu Nabi. Nanti kalau ada tanya perbedaannya apa Nabi dan Rasul itu? Kalau Nabi mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, misalnya jawab seperti itu juga sah dan boleh. Tapi kalau Rasul laki-laki merdeka mendapatkan wahyu, terus wajib menyampaikan kepada yang lain, itu Rasul. Makanya Nabi belum tentu Rasul sudah pasti Nabi. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muttahin ya rabbi bil mustafa manil maqasidana wa firlana Madoya wasi'al karami ya Rabbana Tarafna bi annana Tarafna wa annana Asrafna ala ladha Asrafna fatub alayna tawbah Likulli awba wastur lana al-amrati wa aminir rawati wal firni wa alidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairi khilani wa kulli dina habba awjirati mawsuna wal muslimina ajma'a mina rabbi asma fadl wa juda manala bitisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada tasisubi walhamdulillahi fil bardi wa tanahi walhamdulillahi fil bardi wa tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.